Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA, belajar IPA bersama Bu Eva. Kali ini kita membahas tentang bab baru, bab 4, yaitu suhu dan perubahannya. Rasulullah pernah menasihati para sahabat, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Padahal para sahabat saja yang ingatannya sangat kuat, diminta untuk menuliskan ilmu yang sudah dia dapat. Begitu juga dengan Imam Syafi'i rahimahullah, pernah menasihati, ilmu itu adalah buruan, ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan jika engkau memburu kijang, setelah itu engkau tinggalkan terlepas begitu saja. Nah, menurut Imam Syafi'i, jika kita mendapatkan ilmu dan tidak menulisnya, maka itu sudah termasuk bodoh. Nah, jadi saya ingatkan, silahkan siapkan alat tulis masing-masing, mari kita tulis hal-hal yang penting dalam pelajaran ini. Yang pertama, apakah tangan atau kulit adalah alat ukur suhu yang tepat? Pertemuan sebelumnya, kalian sudah mendiskusikan tentang ini, bahwa tangan atau kulit bisa merasakan panas dan dinginnya suatu benda, namun bukan sebuah ukuran yang tepat. Misalkan, ketika kalian mencelupkan tangan ke dalam air panas, air keran, atau air es, kalian bisa membedakan suhu tersebut sangat berbeda. Begitu juga ketika seseorang menempelkan tangan di dahi, bisa membedakan kalau suhu tubuhnya normal atau tidak. Ketika kita kedinginan, juga kulit kita bisa merasakan suhu di sekitar kita. Namun, ternyata tangan atau kulit kita tidak bisa menjadikan satu alat ukur untuk menentukan suhu. Kenapa? Karena bisa jadi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Dan kulit kita hanya bisa merasakan suhu secara kualitatif, tapi tidak bisa secara kuantitatif, sehingga tidak bisa menunjukkan angka kita ada di suhu kita berapa ya, seperti itu. Oke, nah alat untuk mengukur suhu yang tepat yaitu disebut termometer. Termometer ini ada berbagai macam, ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, ada termometer kristal cair, dan ada termogan atau termometer tembak yang sekarang sedang banyak digunakan di masa pandemi ini. Yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair ini bisa berisi raksa atau alkohol. Untuk yang berisi raksa ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya warnanya mengkilat, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, rentang suhu lebih lebar antara minus 38 derajat Celcius sampai lebih dari 350 derajat Celcius. Namun kelemahannya, raksa ini bersifat beracun sehingga berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol biasanya diberi warna biru atau merah. Rentang suhu tergantung jenis alkohol yang digunakan. Kelebihannya lebih aman karena tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap. Contoh termometer zat cair ini adalah termometer badan. Biasanya skalanya antara 35 sampai 42 derajat Celcius. Dan contoh lain ada termometer laboratorium. Rentang suhunya antara minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Yang kedua adalah termometer bimetal. Termometer ini memanfaatkan perbedaan pemuaian antara dua jenis logam. Biasanya untuk mengukur suhu oven kompor, termostat, pemanggang, dan circuit breaker. Gambarnya seperti ini. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi bagian belakang angka itu terdapat keping bimetal. Bimetal itu adalah dua logam yang berbeda sehingga ketika dipanaskan akan melengkung karena koefisien muainya berbeda, sehingga setelah melengkung ini, jarum penunjuk skala ini akan menunjukkan angka sesuai dengan pemuaiannya. Yang ketiga adalah termometer kristal cair. Termometer ini adalah untuk mengukur suhu badan manusia. Caranya dengan menggunakan kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Termometer ini berubah warna akibat suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Yang keempat adalah termometer tembak atau sering kita kenal sebagai termogan. Nah, termometer ini mendeteksi temperatur sebuah objek dengan bantuan inframerah atau infrared dengan cara membidikannya ke objek yang bersangkutan. Tingkat akurasinya tergantung pada jarak termometer dengan objek. Lebih dekat alat dengan permukaan objek, maka semakin akurat pula hasilnya. Pemindaian suhu termometer tembak ini lebih cepat daripada termometer konvensional, karena perangkat infrared bisa mendeteksi suhu dalam hitungan detik. Berbeda dengan termometer biasa ya.
harus menunggu beberapa saat. Nah, itu dia adalah contoh termometer. Sekarang kita masuk ke skala suhu. Skala suhu yang kita kenal ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing ini memiliki skala yang berbeda. Jika Celcius antara 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit 32 derajat sampai 212 derajat. Nah, titik tetap atas ini merupakan titik didih air, sedangkan titik tetap bawahnya adalah titik beku air. Jumlah skala berarti titik didih dikurangi titik beku air. Jelas ya? Pada skala suhu ini dapat kita bandingkan derajat Celcius banding derajat Reaumur banding derajat Fahrenheit bandingkan Kelvin sama dengan nih, Celcius kan rentang skalanya 100, berarti di sini 100. Kalau Reaumur 0 sampai 80, berarti di sini 80. Fahrenheit 32 sampai 212, berarti di sini 180. Sedangkan Kelvin 273 sampai 373, berarti di sini 100. Sama ya dengan ini. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Untuk mengukur perbedaan suhu, kita tetapkan titik tetap bawah mulai dari 0. Misalkan derajat Celcius, derajat Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin masing-masing mulainya dari 0, ini 0, 0, ini 0, 32, ini 32, 273, ini 273. Nah, jadi ketika kita membandingkannya, dimulai dari titik 0 semua. Sehingga kita tuliskan derajat Celcius, atau di sini dituliskan TC, derajat Reaumur, dituliskan di sini TR, T itu artinya suhu ya. Kemudian Fahrenheit, TF dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena dia tidak mulai dari 0. Ini mulai dari 0, 0, ini mulainya dari 32. Sehingga biar jadi mulai dari 0, maka dikurangi 32. Sedangkan untuk yang suhu Kelvin, TK, dikuranginya 273 karena mulai skalanya dari 273. Nah, perbandingan ini sama dengan perbandingan skala di sini, yaitu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Contoh soalnya seperti ini. Ubahlah suhu 40 derajat Celcius ke skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berarti di sini ada 3 soal. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita ingat-ingat rumus yang tadi, bahwa suhu Celcius dibandingkan suhu Reaumur dibandingkan suhu Fahrenheit dibandingkan suhu Kelvin itu 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kita mulai dari mengerjakan nomor 1 dulu. Diminta mengubah 40 derajat Celcius ke derajat Reaumur. Caranya dengan membandingkan derajat yang dicari dengan derajat yang diketahui. Derajat yang dicari adalah TR, derajat yang diketahui adalah TC, berarti TR bagi TC. Perbandingannya 4, TR-nya 4, TC-nya 5, berarti 4 bagi 5. Seperti ini penulisannya. Nah, yang diketahui derajat C, suhu C. Berarti kita masukkan ke sini. TC-nya adalah 40. TR dibagi 40 sama dengan 4 bagi 5. Kita kalikan silang. Nah, tapi karena kita mencari TR, berarti yang dikalikan silang salah satunya saja. 40-nya pembagian, kalau pindah ruas naik ke atas, jadi perkalian. Sehingga sama dengan 4 kali 40 dibagi 5. Nah, dihitung TR-nya ketemu 32 derajat Reaumur. Jelas ya? Untuk yang kedua, kita mengubah 40 derajat Celcius ke dalam Fahrenheit. Ingat rumusnya, derajat yang dicari banding dengan derajat yang diketahui. Derajat yang dicari adalah TF dikurangi 32, karena dia harus sama-sama perbandingannya dari 0. Dibagi derajat yang diketahui, TC, berarti TF-nya di sini perbandingannya 9, TC-nya 5, kita masukkan. TF min 32 per TC sama dengan 9 bagi 5. TC-nya diketahui 40 derajat Celcius, dimasukkan angkanya. Kita kalikan silang lagi. Tapi karena yang ditanyakan adalah TF, sehingga yang dikalikan silang cukup satu saja. Sehingga TF min 32 sama dengan
9 dikali 40 ya, ini 9 dikali 40 dibagi 5. Ini dicari hasilnya berapa. Nah, hasilnya ternyata 72. Min 32 ini pindah ruas ke sini. Kalau pindah ruas, di sini min berarti jadi plus. Jadi 72 ditambah 32. TF-nya sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Yang terakhir, Kelvin. 40 derajat Celcius sama dengan berapa Kelvin? Nah, untuk penulisannya khusus untuk Kelvin tidak menggunakan derajat. Kalau Celcius kan menggunakan derajat Celcius, Reaumur menggunakan derajat Reaumur, Fahrenheit derajat Fahrenheit, tapi kalau Kelvin tidak menggunakan derajat. Diingat-ingat ya. Rumusnya, derajat yang dicari dibagi dengan derajat yang diketahui. Yang diketahui adalah suhunya C. Berarti TK min 273 per TC. Perbandingannya kalau TK itu adalah 5. Kalau TC juga 5, berarti 5 bagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, TC-nya diganti dengan angka yang diketahui, 40. 40 pindah ke sini menjadi perkalian, sehingga TK min 273 sama dengan 40 kali 1. 40 kali 1 adalah 40. Nah, ini min 273 pindah ruas menjadi plus, sehingga 40 ditambah 273 sama dengan 313 Kelvin. Jelas ya sampai sini? Untuk menambah pemahaman, mari kita kerjakan latihan soal. Ubahlah nilai skala suhu berikut sesuai dengan angka yang diminta. Nah, ini ada sebuah tabel, silahkan kalian lengkapi dan diisi sesuai dengan caranya. Tulis jawaban soal tadi dengan cara mengerjakannya di buku IPA masing-masing. Kemudian jangan lupa beri nama lengkap, difoto, dan dikirim ke Google Classroom. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.